Selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara yang mengikuti channel Belajar Firman Tuhan atau Bible Study Gereja Elios Malang. Kita bertemu kembali untuk mempelajari firman Tuhan di kesempatan sore hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaanmu kepada kami. Di mana sepanjang hari ini Tuhan telah menyertai dan memimpin kami. Dan pada kesempatan sore hari ini kembali kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, tuntun kami, pimpin kami untuk boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada kami lewat firman-Mu. Sehingga firman-Mu boleh memberkati kami semua. Pakai hamba-Mu untuk boleh mengajarkan apa yang Tuhan inginkan kepada kami. Segala kuasa-kuasa yang mengganggu, di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan. Biarlah kuasa Tuhan boleh bekerja menolong kami di dalam pembelajaran firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan, di mana pada kesempatan sore ini kita akan belajar apa yang diajarkan di dalam Matius pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18, yaitu hal berpuasa. Ya, dengan sebuah tema yang saya berikan kepada kita, perlukah berpuasa itu? Mari kita membaca di dalam Matius 6 ayat 16 sampai dengan 18, demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, demikian firman Tuhan kepada kita. Ya, sekali lagi yang menjadi fokus pembahasan kita di dalam tema khotbah di bukit ini adalah tentang perlukah berpuasa itu. Ya. Ada orang-orang Kristen yang memang dalam kehidupan mereka melakukan yang namanya puasa. Ya, beberapa gereja mengajarkan tentang pentingnya berpuasa. Agama tertentu juga mewajibkan umatnya untuk berpuasa, ya, berpuasa selama 1 bulan penuh. Namun kita juga bisa melihat di dalam ajaran kekristenan memang tentang berpuasa itu ada yang menyatakan penting untuk melakukan yang namanya puasa, tetapi ada juga yang menyatakan tidak perlu atau tidak begitu penting untuk melakukan yang namanya puasa. Lalu seperti apakah firman Tuhan mengajarkan kita tentang puasa itu sebenarnya? Ya, jadi di dalam ayat yang kita baca pada sore hari ini Bapak Ibu dan Saudara, itu sebuah pengajaran tentang Tuhan Yesus, di mana di dalam hal ini Tuhan Yesus tidak menyatakan bahwa tidak boleh berpuasa. Tetapi bagaimana berpuasa itu harus dilakukan. Karena di satu sisi nanti kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus tidak menekankan puasa itu kepada murid-muridnya. Karena ada hal yang paling utama yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi
seperti apakah puasa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri? Ya. Kita tahu bahwa sebelum pelayanan Tuhan Yesus, maka ia pernah melakukan yang namanya puasa selama 40 hari 40 malam sebelum ia dicobai. Ya. Kristus berpuasa. Tentu berpuasa seperti apakah makna yang dilakukan oleh Kristus? Kemudian dari apa yang kita baca di sini juga, ya, apabila kamu berpuasa. Ya, jadi di sini Yesus juga mengajarkan tentang perlunya berpuasa itu. Ya. Jadi dia mengajarkan bahwa berpuasa itu adalah sebuah bagian dari pengabdian orang percaya kepada Allah. Apabila kamu berpuasa. Kemudian ayat 17, tetapi apabila engkau berpuasa. Jadi di sini Tuhan Yesus sekali lagi tidak melarang orang untuk melakukan puasa. Tetapi dia juga tidak menyatakan bahwa penting untuk berpuasa. Ya, tentu kita harus melihat konteks dan pemahaman seperti apakah berpuasa itu. Ya. Jadi di dalam Matius pasal 9 ayat 15, Tuhan Yesus menekankan tentang hal berpuasa kalau kita membaca di dalam Matius 9 ayat 15. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ya. Jadi ada satu hal yang Tuhan Yesus katakan. Ketika ia ada bersama-sama dengan murid-muridnya, maka kehadiran Tuhan Yesus itu adalah memberikan sebuah pengharapan-pengharapan kepada mereka. Memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka. Maka ia berkata, selagi dia ada bersama dengan mereka, maka mereka tidak perlu melakukan yang namanya puasa. Tetapi ketika ia sudah tidak ada lagi bersama mereka, maka barulah mereka melakukan yang namanya puasa. Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahwa di sini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa seseorang berpuasa itu adalah sebuah tindakan untuk mempersiapkan dan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, ini nanti berkaitan dengan makna pertobatan sebenarnya. Ya. Kalaupun kita juga melihat di dalam gereja mula-mula atau jemaat-jemaat yang pertama sekali ya berdiri, maka mereka melakukan tindakan-tindakan yang dinamakan puasa itu. Ya, kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 2 sampai 3 ya. Kisah Rasul pasal 13 ayat 2 sampai 3. Di situ dikisahkan kepada kita tentang praktik daripada jemaat mula-mula di mana mereka melakukan yang namanya puasa. Tentu ada tujuannya. Saya baca kepada kita Bapak Ibu. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus,
khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ayat 3, maka berpuasalah dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi ada sesuatu yang digambarkan kepada kita atau yang dijelaskan kepada kita bahwa umat percaya atau orang Kristen yang mula-mula mereka mempraktekannya, namanya berpuasa itu. Tetapi dalam rangka apakah mereka melakukan puasa? Ya, kalau kita melihat konteks tadi, itu adalah dalam rangka mempersiapkan umat Tuhan yang akan melakukan tugas pelayanan. Ya. Mereka berpuasa untuk mencari orang-orang yang tepat yang diutus untuk memberitakan Injil. Dengan demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, kita memperhatikan bahwa puasa itu adalah sesuatu yang dipandang perlu sebagai tindakan rohani. Maksudnya apa? Bahwa berpuasa itu adalah dalam relasi hubungan kita dengan Tuhan. Bukan dalam arti semacam rutinitas atau kegiatan rohani gereja atau kegiatan keagamaan semata. Karena kita melakukannya namanya puasa, kalau itu hanya sebuah agenda atau kegiatan keagamaan, tetapi tidak bermakna, di mana kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka puasa yang kita lakukan itu sebenarnya sesuatu yang sia-sia. Puasa itu juga diibaratkan doa, ya, sebuah komunikasi kepada Tuhan. Namun berpuasa itu adalah doa tanpa kata-kata. Ya. Tapi doa dalam perbuatan. Ya. Puasa itu bukan doa dengan kata-kata, tetapi doa dengan perbuatan. Tentu kalau kita perhatikan sekali lagi bagaimana memaknai puasa itu berdasarkan Alkitab, maka di dalam Alkitab memberikan kepada kita petunjuk bahwa berpuasa itu adalah sebuah disiplin rohani di mana seseorang dilarang atau berpantang makanan, tapi tujuannya sifatnya rohani. Sekali lagi, bahwa berpuasa itu adalah sebuah disiplin berpantang makanan atau tidak makan, tetapi bertujuan rohani. Ya. Mari kita perhatikan di dalam praktik berpuasa, misalkan di dalam perjanjian lama Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, berkaitan dengan hukum Musa. Kita membaca di dalam Imamat pasal 16. Imamat pasal 16 ayat 29. Imamat 16 ayat yang ke-29. Ya. Saya baca kepada kita. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Ya. Jadi di dalam bagian ini kita bisa membaca bahwa bangsa Israel menurut hukum Musa mereka melakukan tindakan puasa. Tapi ini berkaitan dengan hari raya pendamaian. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara?
bahwa praktek berpuasa yang dilakukan di sini adalah sebagai wujud menyatakan pertobatan mereka terhadap dosa-dosa yang telah mereka lakukan di hadapan Tuhan. Sebagai wujud mereka ingin memohon belas kasihan daripada Tuhan, diperdamaikan oleh Tuhan oleh karena perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Ya. Jadi di dalam konteks Alkitab Perjanjian Lama, maka puasa itu senantiasa dihubungkan dengan pertobatan hidup mereka. Penyesalan-penyesalan yang mereka lakukan sebagai bentuk bahwa mereka telah berbuat salah, berdosa di hadapan Tuhan. Maka mereka mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan salah satu wujud yang mereka lakukan adalah mereka berpuasa. Nah, kemudian kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama bahwa berpuasa itu sudah dibatasi. Ya, waktunya. Ya, di dalam praktek-praktek yang mereka lakukan itu, mereka melakukan itu tidak lebih daripada 3 hari. Ya, kecuali misalkan ada tindakan-tindakan yang sifatnya adikodrati. Tapi pada umumnya mereka telah diberikan ketetapan batasan waktu untuk berpuasa itu, yaitu selama 3 hari. Ya. Kemudian orang-orang Farisi lalu mengubah aturan-aturan yang telah diberikan oleh Musa tersebut, lalu menetapkan atau menambahkan praktek berpuasa itu, yaitu 2 kali dalam 1 minggu, yaitu setiap hari Senin dan hari Kamis. Itulah praktek yang dilakukan. Dan itulah yang Tuhan Yesus soroti di dalam apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Tuhan Yesus itu. Mereka sedang melakukan praktek berpuasa yang telah ditetapkan itu, yaitu setiap Senin dan hari Kamis. Tetapi seperti apa mereka melakukan puasa itu? Nah, inilah yang coba diubahkan konsep berpikir oleh Tuhan Yesus. Maka yang dilihat di dalam Perjanjian Baru ini yang kita perhatikan, di mana Yesus juga tidak mewajibkan puasa bagi murid-muridnya. Ya, tadi kita sudah membaca di dalam Matius pasal 9 ayat 15. Bahwa sepanjang dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya, maka mereka tidak perlu berpuasa. Tetapi nanti ketika menjelang kedatangannya kedua kali, maka mereka barulah melakukan yang namanya puasa. Kenapa? Ini sekali lagi berkaitan di dalam apa? Pertobatan hidup seseorang. Penyesalan akan dosa-dosa yang dilakukannya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan di Alkitab, bahwa praktik berpuasa itu adalah sebuah wujud di mana seseorang mau bertobat di hadapan Tuhan, mau menyesali akan dosa-dosanya. Daud melakukan puasa karena penyesalan akan perbuatan-perbuatan yang ia lakukan. Demikian juga nubuatan para nabi-nabi, bahwa mereka menyatakan pentingnya umat Allah, bangsa Israel berpuasa itu sebagai wujud bahwa mereka bertobat dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Kemudian setelah Yesus naik ke surga, maka praktik berpuasa itu senantiasa dan selalu dilakukannya. Sekali lagi di sini gereja mula-mula melakukan itu dengan tujuan apa? Mempersiapkan para hamba-hamba Tuhan
untuk melakukan pelayanan misi. Nah, di sini kita bisa memperhatikan Bapak Ibu dan Saudara, praktek berpuasa yang mereka lakukan tujuannya untuk mencari kehendak Tuhan. Untuk mencari apa yang Tuhan inginkan. Ya, sehingga ketika mereka bergumul dengan seseorang untuk ditugaskan di dalam pelayanan misi, apakah Tuhan menghendaki orang tersebut atau tidak? Jadi di dalam serangka pelayanan mereka, dalam tugas-tugas pelayanan, maka praktek berpuasa itu bisa dilakukan. Ya. Itulah sebabnya sekali lagi bahwa Tuhan Yesus sendiri juga tidak melarang dan juga tidak memerintahkan pentingnya berpuasa itu. Ya, kenapa hal itu Yesus lakukan, Bapak, Ibu, dan Saudara? Di dalam ajaran Tuhan Yesus kembali di dalam ayat 16 ini. Dia memperhatikan orang-orang Farisi. Ia memperhatikan orang-orang Yahudi. Umat Tuhan yang melakukan puasa pada saat itu. Seperti apa yang mereka lakukan? Ternyata maksud puasa untuk pertobatan. Maksud puasa untuk mencari kehendak Allah. Maksud puasa untuk mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekarang berubah maknanya. Ya. Puasa yang mereka lakukan bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk mempermuliakan Tuhan. Untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi supaya mereka mendapatkan pujian dari manusia. Jadi Tuhan Yesus menegur praktek berpuasa yang munafik tersebut. Ya. Ia mengingatkan mereka bahwa berpuasa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu hal yang tidak benar. Kenapa? Mereka bukan mencari kehendak Allah. Ya, di ayat 17 dan 18. Tetapi mereka hanya melakukan praktik itu agar apa? Agar mereka dilihat orang, dipuji orang, agar disanjung oleh orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita melihat juga di dalam praktik agama-agama tertentu yang melakukan puasa. Sehingga ketika mereka berpuasa, mereka mencoba melakukan tindakan-tindakan agar orang tahu bahwa mereka sedang berpuasa. Sehingga ketika ada waktu puasa, kemudian ada orang yang jualan dan lain sebagainya, maka mereka melakukan tindakan-tindakan yang kriminal. Ya, karena mereka merasa bahwa ibadah puasa mereka terganggu. Inilah praktek yang Tuhan Yesus tegur di sini. Di mana berpuasa itu bukan masalah relasi kita dengan orang lain, tetapi bagaimana kita mencari kehendak Allah dalam hidup ini. Jadi di dalam praktik keagamaan yang Tuhan Yesus kritik pada zaman itu, baik dalam hal berdoa mereka, baik di dalam hal bagaimana mereka menolong sesama, baik di dalam hal berpuasa yang kita baca pada hari ini, yang kita pelajari pada hari ini. Maka hal-hal yang bersifat munafik itu, hal-hal yang hanya untuk mereka mencari pujian manusia, maka itulah yang Tuhan tegur bagi mereka. Percuma kita melaksanakan praktek keagamaan kita, tetapi yang kita inginkan adalah pujian dari orang. Yang kita inginkan adalah agar orang menyanjung kita. Bukan agar kita mengenal kehendak Allah, menyenangkan hati Tuhan dan lain sebagainya. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang melakukan puasa, itu tidak dilarang. Tetapi ingat bahwa di dalam hal ini,
saudara harus melakukan itu untuk mencari kehendak Allah. Untuk mencari petunjuk Tuhan. Atau sebagai wujud pertobatan dalam hidup ini. Penyesalan akan segala dosa-dosa dan ingin kehidupan kita diubahkan. Nah, inilah hal yang benar. Atau misalkan juga kita ingin dalam tugas pelayanan kita dipakai oleh Tuhan. Tetapi kita melakukan praktik berpuasa itu tidak masalah. Dalam arti apa? Kita melakukan dengan relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi kalau hal itu hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia, maka itulah yang Tuhan tegur dalam kehidupan kita. Bahwa praktek berpuasa kita seperti itu adalah hal yang tidak benar. Nah. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita perhatikan seperti apakah praktek berpuasa itu yang ditunjukkan oleh Alkitab. Ya. Maka kalau kita membaca Alkitab, Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini ada bentuk atau cara berpuasa. Yaitu pertama, yaitu puasa biasa. Yaitu puasa biasa itu maksudnya apa? Yaitu berpantang semua makanan, namun tidak berpantang air. Ya, segala jenis makanan tidak dimakan. Apapun makanannya tidak dimakan, tetapi air diminum. Ya, kenapa? Ya, agar kondisi tidak dehidrasi dan lain sebagainya. Kalau tidak ada minum, maka mereka akan mengalami dehidrasi. Dan itu bisa menyebabkan fisik mereka menjadi lemah. Sehingga praktik berpuasa tadi tidak akan tercapai. Tetapi berpantang untuk tidak makan itu bisa dilakukan. Ya. Itu yang dinamakan dengan puasa biasa. Kemudian ada yang namanya puasa penuh. Di mana mereka tidak makan dan tidak minum. Jadi seseorang yang berkomitmen, ia tidak makan, ia tidak minum. Di dalam kitab Ester 4 ayat 16, sebagai wujud penyesalan akan dosa mereka, maka dianjurkan mereka untuk melakukan puasa penuh. Tapi tadi sudah dikatakan bahwa praktik ini tidak lebih daripada 3 hari. Ya, jadi mereka melaksanakan ini selama 3 hari. Ya, tidak berhari-hari atau berpuluh-puluh hari. Ya, kecuali kalau kita membaca di Alkitab di mana ada Nabi Musa, ada Elia, kemudian mereka juga tidak makan dan tidak minum. Dan di dalam mereka tidak makan dan tidak minum ini selama 40 hari lamanya. Tapi ini di dalam keadaan yang sifatnya adikodrati, ya, di luar batas yang manusia lakukan. Ya. Ketika Musa naik gunung Horeb, di mana ia bertemu dengan Tuhan untuk mendapatkan 2 loh batu, maka selama 40 hari 40 malam ia berpuasa. Ia tidak makan dan tidak minum. Demikian juga Elia. Setelah ia memenangkan pertarungan terhadap nabi-nabi Baal, kemudian ia pergi berpuasa. Selama 40 hari juga ia melakukannya. Dan mereka bisa melewatinya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tentu ini semua karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi ada yang bisa melakukan puasa penuh itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya. Ia tidak mau makan dan tidak mau minum. Kemudian ada yang namanya puasa sebagian. Ya. Yaitu pembatasan terhadap makanan-makanan tertentu. Tetapi makanan yang lain dinikmati atau
makan. Ya, ini adalah bicara tentang kehidupan Daniel ketika mereka ada di istana raja, lalu ia berpantang segala makanan-makanan yang lain yang disediakan oleh istana, tetapi ia hanya makan yang namanya sayur-sayuran. Nah, ini namanya puasa sebagian. Jadi praktek berpuasa itu bermacam-macam. Ada yang melakukan puasa biasa, di mana ia tidak mau makan, tetapi air ia minum. Ada yang melakukan puasa penuh di mana tidak makan dan tidak minum. Tetapi ada juga yang berpuasa dengan pantangan, ia hanya membatasi diri dengan makanan-makanan tertentu saja. Ya, ini adalah hal-hal yang dilakukan di dalam praktek berpuasa. Ya, tentu sekali lagi, karena puasa ini dinamakan tadi adalah doa tanpa kata, maka tentu ada tujuan-tujuan yang harus dilakukan. Ya. Jadi kita tidak melaksanakan puasa dengan makna-makna yang lain, tetapi harus makna yang sesungguhnya. Ya. Pertama, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa tujuan berpuasa itu adalah sebagai bentuk penghormatan kita kepada Allah. Ya. Di dalam Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18 tadi yang kita baca, yang menjadi fokus pembahasan kita, bahwa Tuhan Yesus menekankan kepada mereka agar tidak melakukan praktik berpuasa yang sifatnya munafik. Tetapi kalau mereka mau berpuasa, maka biarlah ya, Allah sendiri yang tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Di dalam ayat 17, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi sebagai sebuah penghormatan mereka kepada Allah, mereka melakukan praktek berpuasa itu. Kemudian apa lagi? Bahwa berpuasa itu sebagai bentuk merendahkan diri di hadapan Allah. Ya. Kenapa perlu merendahkan diri di hadapan Allah? Tadi beberapa kali saya singgung bahwa ini sebagai bentuk penyesalan mereka terhadap dosa-dosa mereka. Atau mereka sedang mencari kehendak Allah di dalam hidup mereka. Apa yang merupakan petunjuk Tuhan bagi mereka. Dan di dalam praktik yang diajarkan mereka harus merendahkan diri di hadapan Allah. Mereka harus sungguh-sungguh. Dan mereka melakukan itu, yaitu tidak mau menyombongkan diri, ya. Makanya dikatakan di sini adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Kita baca di dalam kitab Esra. Esra pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-21. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklukkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Jadi di sini Ezra mengajak umat Allah untuk berpuasa apa? Supaya di tengah-tengah situasi yang sedang mereka hadapi, mereka mendapatkan bimbingan, petunjuk daripada Tuhan. Ya, makanya tadi dikatakan bahwa berpuasa itu adalah bentuk kita ingin mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mencari petunjuk Allah, apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Nah, itulah yang dilakukan oleh Ezra dengan umat Tuhan pada saat itu. Yaitu untuk mencari petunjuk daripada Tuhan. Tetapi apa? Dengan sikap mau merendahkan diri. Mereka tidak mau menyombongkan diri. Ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan praktik berpuasa tetapi demi kebanggaan dirinya,
maka itu sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian di dalam kitab Mazmur 69, Mazmur 69 ayat yang ke-11 dikatakan di sini, aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Ya, ini adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh Raja Daud ya, di dalam sebuah pergumulan hidupnya. Ia mau merendahkan diri, memohon pertolongan daripada Tuhan. Tetapi ketika ia melakukan itu, Bapak Ibu dan Saudara, dikatakan bahwa itu menjadi celaan bagi dia. Ya, memang Raja Daud melakukan dengan sesuatu yang motivasi yang benar. Tetapi yang kita perhatikan di sini bagaimana praktek puasa yang dilakukan oleh Daud di sini adalah apa? Ia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Demikian juga di dalam Yesaya pasal 58 ayat yang ke-3. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burung. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara, praktek yang dilakukan oleh umat Tuhan, yaitu sebuah praktek berpuasa, tetapi dikatakan di sini adalah kesalehan yang palsu. Ya. Di ayat yang ketiga bagian terakhir tadi, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Padahal bahwa berpuasa itu mereka memfokuskan diri untuk mencari kehendak Tuhan, mencari petunjuk Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan inginkan, bahwa ketika kita melaksanakan hal-hal yang berkaitan kegiatan agamawi kita, maka mari kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Jangan kita mempraktekkan atau melaksanakan kegiatan agamawi kita, tetapi hati kita bercabang. Ya, tidak sepenuhnya kita melakukan itu memohon apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Jadi praktik berpuasa adalah sesuatu hal yang bisa dilakukan, tapi dengan tujuan tadi kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian praktik berpuasa adalah sebagai wujud di mana kita ingin mengalami kehadiran Allah, ya, merasakan Tuhan dalam hidup kita. Ya, mungkin Bapak Ibu dan Saudara di tengah-tengah pergumulan hidup kita yang begitu berat, di mana kita menghadapi banyak tantangan hidup, kita tidak mampu untuk berjalan sendiri, kita tidak kuat menghadapinya, maka kita ingin topangan tangan Tuhan ada bersama dengan kita. Kita ingin merasakan kehadiran Allah. Nah, itulah yang juga bisa dilakukan di sini, yaitu berpuasa itu dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan merasakan kehadiran Tuhan. Jadi kalau orang melakukan praktik berpuasa tetapi tidak mengalami kehadiran Allah di situ, maka sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesalehan yang palsu semata. Berpuasa juga berkaitan dengan mereka melakukan pertobatan atau meratapi dosa-dosa mereka. Baik dosa secara pribadi, dosa mereka sebagai bangsa, dan juga dosa bagi dunia. Ya, artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan tugas atau melaksanakan praktik berpuasa, maka kalau kita misalkan bergumul Tuhan untuk dosa-dosa kita, pengampunan daripada Tuhan, ya, pengampunan untuk bangsa dan negara kita, pengampunan untuk dunia dan pemulihan bangsa dan negara ini atau dunia ini. Karena di situ kita ingin mencari kehendak Tuhan.
kita ingin mencari pertolongan Tuhan, merasakan kehadiran Allah, maka kita bisa melakukan yang namanya puasa di sini. Ya. Saudara diberikan waktu untuk melaksanakan praktik berpuasa itu tidak salah. Ya. Jadi demi bangsa ini diselamatkan oleh Tuhan, demi negara ini diselamatkan oleh Tuhan, dunia ini diselamatkan daripada situasi yang terjadi. Kita ingin membutuhkan pertolongan Tuhan. Ketika saudara mau bersungguh-sungguh dan ingin mencari kehendak Tuhan, maka saudara mau melakukan puasa di situ, itu tidak akan menjadi masalah. Itu adalah sesuatu yang baik. Kemudian, untuk mencari kasih karunia dalam tugas yang baru. Ya, tadi kita ambil contoh di mana Tuhan Yesus sebelum melaksanakan tugas pelayanannya, maka ia berpuasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Ya, untuk mempersiapkan dirinya dalam satu tugas pelayanan yang diberikan. Sehingga diberikan kemampuan, diberikan kekuatan, sehingga ia bisa setia di dalam memikul tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada dia. Ya, dalam kehidupan kita, hal ini juga bisa kita praktekkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Di mana di dalam kita ingin mencari kasih karunia Tuhan, diberikan kemampuan agar dipelengkapi oleh Tuhan dalam tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka kita bisa melakukan yang namanya praktik berpuasa. Kemudian, praktik berpuasa juga bisa dilakukan dengan tujuan untuk melawan kuasa-kuasa roh yang menentang dalam pelayanannya. Ini di dalam kitab Hakim-Hakim, Esra, dan Kisah Para Rasul itu, di mana anak-anak Tuhan, umat Tuhan, sudah diberikan tanggung jawab untuk bisa melakukan segala sesuatu. Tuhan telah memberikan petunjuk bagi mereka apa yang mereka harus lakukan. Tetapi mereka menghadapi tantangan, rintangan, cobaan, dan lain sebagainya. Ya. Jadi di dalam menghadapi tantangan, rintangan yang begitu berat itu, maka mereka melakukan yang namanya puasa. Sekali lagi di sini supaya mereka merasakan kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka dalam melakukan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan. Kemudian praktik berpuasa itu juga bisa ditunjukkan sebagai wujud daripada pertobatan. Di dalam kitab Yunus, ketika ia menyampaikan pesan kepada bangsa Niniwe bahwa kejahatan mereka begitu besar di hadapan Tuhan dan Tuhan akan menghukum kota Niniwe ini. Lalu ketika mereka mendengar pesan itu, maka raja di Niniwe kemudian menyerukan agar seluruh umatnya, bangsanya, melakukan puasa, penyesalan atas perbuatan dosa mereka, agar Tuhan bisa mengampuni mereka, agar Tuhan bisa bermurah hati kepada mereka. Jadi wujud berpuasa itu adalah sebagai wujud bahwa mereka mau dipulihkan oleh Tuhan dalam setiap perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan. Kemudian berpuasa itu juga bisa dilakukan dengan tujuan untuk menyelamatkan orang-orang dari kejahatan. Misalkan Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk boleh menolong seseorang, membebaskan dia daripada kuasa-kuasa roh jahat. Dan kita berperang secara rohani. Dan kita tahu bahwa roh jahat itu begitu kuat, begitu kuasanya.
Lalu untuk kita bisa diberikan kemampuan, kekuatan di dalam memerangi kuasa-kuasa roh jahat ini, maka kita bisa melaksanakan yang namanya puasa. Nah, dengan tujuan tadi, kita ingin mencari pertolongan Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Ya. Kemudian kalau seseorang ingin mendapatkan petunjuk dan kehendak Tuhan dalam hidupnya, maka kita juga bisa melaksanakan praktik berpuasa itu. Sehingga dengan kita berpuasa, kita bisa mengharapkan apa yang merupakan petunjuk Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak menyimpang, kita tidak salah arah, dan kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian praktek berpuasa juga dengan tujuan apa? Mendisiplinkan tubuh kita, menguasai diri kita dari segala hal-hal yang jahat atau keinginan-keinginan daging kita. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara, bahwa praktik berpuasa di mana Tuhan Yesus tidak melarang, juga tidak menganjurkan atau tidak memerintahkan ini, dengan sebuah tujuan. Bahwa kalau kita melakukan praktik agamawi kita hanya demi tujuan dipuja, disanjung, atau mendapatkan pujian dari manusia, maka itulah sesuatu hal kekejian, dan itulah yang ditegur oleh Tuhan kepada kita. Tetapi ketika kita melakukan praktik agamawi kita, termasuk puasa tadi, tetapi di situ kita ingin mencari kehendak Tuhan, mencari pertolongan Tuhan, mencari petunjuk Tuhan, maka itu adalah sesuatu yang baik bagi kita. Maka sebagai kesimpulannya Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kehidupan agamawi dan kehidupan kerohanian kita itu mengandung aspek yang sifatnya pribadi dan juga aspek sosial. Aspek pribadi maksudnya apa Bapak Ibu dan Saudara? Jadi dalam relasi hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi aspek sosialnya apa? Di dalam praktik keagamaan kita itu, apakah kita melakukan itu untuk mendapatkan pujian dari orang, agar orang lain menyanjung kita, agar orang lain memuji kita, atau sebaliknya? Di dalam praktik keagamaan yang kita lakukan, kita juga ingin menolong orang lain agar mereka juga membangun sebuah hubungan mereka dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, yang perlu kita hindari di dalam melaksanakan praktik keagamaan kita adalah hanya untuk mendapatkan pujian diri sendiri, untuk disanjung oleh orang lain. Jadi Tuhan Yesus menegur orang-orang yang melakukan praktik keagamaan mereka, kalau hal itu dilakukan agar dipuji oleh orang. Tetapi kalau kita mau melaksanakan praktik keagamaan kita, apapun itu, maka yang lebih penting di sini adalah bagaimana kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Mencari kehendak Tuhan, mencari petunjuk Tuhan dalam hidup ini. Kiranya apa yang telah kita pelajari pada kesempatan ini boleh memberkati kita semua. Amin. Untuk pembelajaran firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, kami boleh belajar firman-Mu pada kesempatan ini. Engkau mengajarkan kami ya Tuhan, agar kami jangan melaksanakan praktik keagamaan kami demi dipuja orang, demi untuk mencari kemuliaan diri kami sendiri.
tetapi biarlah kami boleh melaksanakan praktik keagamaan kami untuk mencari kehendak-Mu, untuk mencari petunjuk-Mu, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga untuk apa yang telah kami pelajari pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.